Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di video terakhir ini saya akan membahas bab 6 sekaligus bab penutup dengan judul pembagian hadis. Jadi teman-teman, kita bisa simpulkan bahwa hadis adalah sumber utama ajaran Islam Al-Quran. Hadis memuat segala perkataan, perbuatan, dan persetujuan Nabi Muhammad SAW yang menjadi pedoman hidup bagi umat manusia. Karena perannya yang begitu penting, para ulama kemudian mengelompokkan hadis menjadi beberapa jenis supaya kita bisa lebih mudah memahami dan menilai keasliannya. Dan juga kita bisa mudah dalam apa sih ini termasuk hadis apa, ini hadis apa, jadi kita bisa tahu gitu. Nah, salah satu pembagian yang paling mendasar adalah pembagian hadis berdasarkan isi. Dalam hal ini hadis dibagi menjadi 3, yaitu hadis qauliyah yang berisi ucapan Nabi Muhammad SAW, hadis fi'liyah yang berisi perbuatan atau tindakan beliau, dan hadis taqririyah, yaitu hadis yang memuat persetujuan Nabi terhadap sesuatu yang dilakukan oleh para sahabat. Melalui pembagian ini kita bisa melihat bahwa setiap hadis itu memiliki nilai dan fungsi yang berbeda. Namun semuanya tetap bertujuan untuk menuntun kita dalam menjalani ajaran Islam. Nah, selain itu hadis juga diklasifikasikan berdasarkan tingkat keasliannya seperti sahih, dhaif, dan hasan. Klasifikasi ini penting agar kita bisa mengetahui mana hadis yang sahih, mana yang hadis dhaif, mana yang hadis hasan, mana yang hadis benar-benar kuat dan bisa dijadikan dasar hukum Islam. Dengan memahami berbagai pembagian hadis tersebut, sebagai mahasiswa dan generasi muda Islam diharapkan bisa lebih selektif, kritis, dan bijak dalam mempelajari ilmu hadis. Pada akhirnya mempelajari pembagian hadis bukan hanya sekedar mengenal istilah-istilah ilmiah saja, tetapi juga menjadi cara untuk menjaga kemurnian ajaran Rasulullah SAW serta untuk kita memperdalam pemahaman terhadap Islam secara utuh dan menyeluruh. Jadi kita ini tidak terjerumus pada hadis-hadis yang palsu. Kita dapat membedakan ini hadis asli, ini hadis palsu ini. Jadi kita tidak, oh ini hadis dari sekarang kan banyak di media sosial ya, kayak ini hadis ini, oh ini hadis asli padahal itu hadis palsu. Jadi kita dapat membedakan itu, teman-teman. Jadi cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Ini bab penutup. Cukup sekian. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.